Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya maaf, mohon izin Ibu untuk bisa memperkenalkan nama. Saya Zulfa Fauzia Toha. Di sini saya ingin menanyakan terkait tentang pemahaman atau aliran Khawarij. Itu, apakah Khawarij masih ada sampai dengan saat ini, Bu? Sependek yang saya tahu ya. Iya. Kemungkinan ada. Ya saya katakan ada. Saya katakan aja ada. Ya. Entah di mana dan dalam level apa. Karena kita semua juga tahu pemerintah itu memerangi ya. Sepengetahuan saya, Khawarij itu semacam gerakan Islam yang punya aliran kiri ya, atau radikal. Jadi kita tahu bahwa gerakan-gerakan itu ada dan pemerintah itu sudah berusaha memerangi, tapi saya kira masih ada, entah di bumi Indonesia bagaimana. Konteksnya Indonesia kan? Iya. Nah, kalau pertanyaan kedua, apa ciri-ciri utama paham Khawarij yang masih muncul dalam kelompok-kelompok radikal saat ini? Menurut Ibu itu yang seperti apa? Sekali lagi ya, memang pengetahuan saya itu minim ya tentang pergerakan-pergerakan atau lembaga-lembaga Islam yang berkembang saat ini. Tapi sepintas ya, yaitu sekali lagi saya hanya bisa mengikuti dari pemberitaan-pemberitaan yang ada di media massa. Beberapa aliran itu mempunyai pemahaman atau tafsir yang keliru terhadap beberapa ayat dalam Al-Quran maupun Sunnah. Walaupun saya tidak punya rujukan ya, saya nggak punya referensi yang cukup gitu, karena memang bidang saya itu bukan pekerjaan saya ya, bukan bagian riset atau kajian keilmuan, tapi saya sebagai orang awam kalau kontennya itu keliru, sebagian atau beberapa orang yang keliru menafsirkan dan itu tidak didukung oleh pendapat jumhur ulama ya, ulama kebanyakan gitu ya, karena itu mungkin mengandung cacat pemahaman dan lain sebagainya. Yang terakhir di sini, Bu, solusi efektif yang bisa diterapkan oleh pemerintah dan komunitas muslim untuk menangani paham Khawarij di masa kini itu seharusnya tindakan apa yang lebih efektif untuk bisa menangani hal tersebut, Bu, terkait dengan kayak radikal-radikal di Indonesia, terkait yang pengeboman yang dibuat oleh kaum muslim atau kaum muslimin sendiri seperti ini. Ya tergantung ini ya, treatmentnya itu bisa bisa dilakukan dalam beberapa bentuk ya. Misalnya kalau kaum Khawarij ini bentuk perilakunya menyebarkan pemahaman sesat mereka ya, itu memang harus dikonter, diluruskan baik dari ormas-ormas keislaman ya, bisa dilakukan oleh ormas-ormas keislaman, bisa juga dilakukan pemerintah untuk meluruskan pemahaman ini dan mengidentifikasi kelompok-kelompok mana saja yang punya pemahaman seperti itu dan kemudian dibina bagaimanapun caranya. Tapi banyak yang pemerintah punya. Kemudian kedua pengaruh ini sudah menimbulkan gitu ya, efek buruk dalam masyarakat seperti itu tadi yang Masnya ungkapkan tadi, kayak pengeboman, kemudian ada yang menghalalkan, mengkafirkan sih memang gak apa-apa, kita tuh boleh mengkafirkan kalau memang orangnya
kafir kita mengkafirkan, cuman pemahaman secara umum orang bilang seorang itu kafir itu konotasinya jelek. Padahal itu maksudnya kalau dalam Islam bukan. Mengkafirkan itu justru apa ya? Membuat identifikasi. Merujuk orang yang selain Islam itu adalah kafir. Kafir itu apa ya? Saya itu pernah baca dan pernah juga apa ya? Tausiah atau apa itu yang kalau di YouTube itu Kajian. Tentang kajian tentang itu, bahwa kafir itu sebenarnya artinya itu tidak seperti itu, tidak seperti yang kita pahamkan sekarang gitu sebenarnya. Dan itu tuh sebenarnya bukan hal yang buruk, cuman karena perkembangan di kita itu kafir itu seolah-olah orang yang tidak beragama, orang yang keluar dari agama. Sebenarnya bukan itu kan. Ya kayak orang Kristen terhadap kita juga akan mengatakan bahwa Islam itu kafir karena keluar. Oh ya, istilahnya keluar dari agama. Tapi kan bukan berarti orang yang murtad itu dibilang kafir, bukan gitu. Kafir itu adalah ini Islam, ini non Islam kayak gitu. Pemahaman saya ya. Kemudian dilihat dari efeknya itu dihukum sesuai dengan kesalahannya gitu. Misalnya itu tadi yang pedoman itu. Kalau efeknya sangat buruk, kita bahkan sudah sudah menerapkan hukum yang sangat tegas ya, misalnya sampai ke hukum eksekusi ya. Itu kan efek pidana dari pemahaman yang salah itu. Dan itu memang harus dihentikan bagaimanapun caranya. Makanya karena bisa jadi kalau skalanya itu besar bisa sampai memperburuk kondisi ekonomi, kondisi sosial budaya, kemudian kondisi politik itu bisa terpengaruh dari hal yang sepertinya tadinya itu agama yang dipolitisasi kayak gitu. Itu kan efeknya bisa kemana-mana lah, itu bisa jadi merugikan banyak pihak. Oh ya, jadi baik. Terima kasih atas waktunya Bu dan saran atau jawabannya. Dari saya sekian.